Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Fausania selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio, serta teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio yang berjudul Peramalan Harga Saham Portofolio Optimal Indeks Vesta 28 menggunakan base Arima model untuk 1 bulan ke depan. Jadi untuk penelitian ini bertujuan untuk melihat tren harga saham penyusun portofolio optimal serta implikasi terhadap kebijakan portofolio. Selanjutnya kami akan memaparkan mulai dari latar belakang, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai pemaparan. Masuk ke latar belakang, jadi forecasting atau peramalan harga saham merupakan bagian penting dalam manajemen portofolio karena membantu investor memprediksi pergerakan harga di masa depan sehingga keputusan investasi menjadi lebih baik. Pada proyek sebelumnya berjudul optimalisasi portofolio berbasis hasil valuasi CAPM dan APT, telah dilakukan identifikasi saham under value dan pembentukan portofolio optimal menggunakan model Markowitz berdasarkan Sharpe rasio tertinggi. Hasilnya menunjukkan bahwa portofolio optimal diperoleh dari kelompok emiten under value model CAPM, sehingga emiten-emiten tersebut menjadi dasar analisis pada proyek lanjutan ini. Namun, portofolio optimal yang telah dibangun belum menjawab bagaimana potensi pergerakan harga dan menyusunnya di masa mendatang. Padahal informasi ini sangat penting untuk menentukan apakah portofolio tersebut masih layak dipertahankan atau perlu disesuaikan. Dengan demikian, diperlukan analisis lanjutan berupa peramalan harga saham menggunakan metode ARIMA, sebuah model deret waktu yang mampu menangkap pola autoregresif, differencing, dan moving average dalam satu data historis harga saham dengan memilih base model ARIMA berdasarkan nilai AIC atau BIC terkecil sehingga hasil peramalan diharapkan lebih akurat dan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi investor. Penelitian ini secara khusus berfokus pada peramalan harga saham seluruh emiten penyusun portofolio optimal selama periode 30 hari ke depan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi hasil proyek sebelumnya, tetapi juga memberikan gambaran perspektif terkait potensi keuntungan, risiko jangka pendek, serta implikasi terhadap strategi portofolio, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan investasi. Perumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana model ARIMA terbaik untuk masing-masing emiten penyusun portofolio optimal. Yang kedua, bagaimana hasil peramalan harga saham 30 hari ke depan menggunakan model ARIMA terbaik. Yang ketiga, bagaimana gambaran tren harga dan implikasinya terhadap portofolio optimal yang telah dibentuk sebelumnya. Dan untuk tujuan penelitian yang pertama adalah menentukan model ARIMA terbaik untuk saham-saham penyusun portofolio optimal. Yang kedua, melakukan peramalan harga saham untuk 30 hari ke depan. Yang ketiga, menyajikan grafik, tabel peramalan, serta interpretasi arah tren dan memberikan implikasi forecast terhadap kelayakan portofolio optimal. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian bagi investor, yaitu menyediakan informasi prospektif mengenai tren harga jangka pendek. Yang kedua, menjadi bahan evaluasi apakah portofolio optimal masih efisien ke depannya. Lalu, ada manfaat penelitian bagi emiten atau perusahaan. Yang pertama, sebagai gambaran persepsi pasar dalam jangka pendek terhadap saham perusahaan. Dan yang kedua, menjadi dasar evaluasi transparansi dan kinerja perusahaan. Dan yang terakhir adalah bagi akademisi, yaitu yang pertama menambah literatur empiris tentang integrasi evaluasi dengan forecasting. Dan yang terakhir menjadi referensi untuk penelitian lanjutan mengenai manajemen portofolio berbasis time series. Yang selanjutnya kita akan membahas di bab metodologi penelitian. Yang pertama yaitu ulasan singkat portofolio optimal pada proyek sebelumnya. Jadi pada proyek sebelumnya melakukan valuasi saham menggunakan model CAPM dan APT untuk mengidentifikasi saham undervalued. Kemudian mengoptimalkan portofolio dengan metode Markowitz. Portofolio optimal ditentukan berdasarkan Sharpe rasio tertinggi yang diperoleh pada model CAPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio optimal terdiri dari saham DSNG, Antam, NISP, JPFA, dan LSIP, yaitu 5 saham, dan beserta bobot portofolio, expected return, risiko portofolio, dan nilai Sharpe rasio tertinggi. Yang selanjutnya adalah model ARIMA atau Auto-Regressive Integrated Moving Average, yang merupakan metode peramalan deret waktu yang menggabungkan antara komponen AR yaitu auto-regresif disimpulkan dengan P, integrated disimpulkan dengan D, dan MA atau moving average disimpulkan dengan Q untuk menghasilkan pola data historis. Pemilihan model dilakukan melalui analisis ACF, PACF, uji stasionaritas ADF, pemilihan nilai AIC dan BIC yang terkecil, serta uji diagnosis residual untuk memastikan residual bersifat white noise. Model ARIMA kemudian digunakan untuk meramalkan harga saham selama 30 hari ke depan. Lanjut ke sumber data, jadi penelitian ini menggunakan data sekunder berupa harga penutupan harian dari emiten-emiten penyusun portofolio optimal berdasarkan Sharpe rasio tertinggi pada laporan sebelumnya. Data diperoleh dari yang pertama dari Bursa Efek Indonesia, yang kedua ada investing.com, yang ketiga ada data risk-free rate dari Bank Indonesia, dan periode yang digunakan pada penelitian ini yakni pada tanggal 1 Januari 2023 sampai 23 September 2025. Dan selanjutnya ada struktur data dapat dilihat sebagai berikut.
Dan selanjutnya ada langkah analisis. Yang pertama, mengambil kembali emiten penyusun portofolio optimal dari proyek sebelumnya. Dan yang kedua ada mengunduh dan menyiapkan data harga penutupan harian. Yang ketiga, melakukan eksplorasi data time series. Yang keempat, menguji stasioneritas menggunakan ADF test. Yang kelima, melakukan differencing jika data belum stasioner. Yang keenam, mengidentifikasi kandidat model ARIMA menggunakan ACF dan PACF. Dan yang ketujuh, mengestimasi parameter model ARIMA. Ke-8, memilih base ARIMA model sebagai berdasarkan nilai AIC atau BIC terkecil. Dan yang 9, melakukan forecasting harga saham untuk 30 hari ke depan. Yang ke-10, ada menyajikan hasil prediksi dalam bentuk tabel atau grafik. Yang ke-11 ada menginterpretasikan arah tren dan implikasi terhadap portofolio optimal. Selanjutnya ada diagram alir penelitian dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, kami akan membahas di bab hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu portofolio optimal. Dalam bagian ini, menyajikan kembali hasil portofolio optimal berdasarkan model CAPM pada proyek sebelumnya. Portofolio dipilih berdasarkan sub rasio tertinggi yang mencerminkan kombinasi risiko return paling efisien. Tabel kombinasi akan ditampilkan sebagai berikut. Sub kombinasi portofolio menghasilkan nilai expected return, risiko, dan bobot emiten yang berbeda. Penentuan portofolio optimal pada model CAPM berdasarkan pada Sharpe rasio yang mengukur imbal hasil per unit risiko. Dari 23 kombinasi, Sharpe rasio tertinggi sebesar 8,779% diperoleh pada kombinasi ke-14 dengan bobot Antam sebesar 14%, DSNG 23%, NISP 56%, JPFA 6%, dan LSIP sebesar 0%. Expected return 0,105% serta risiko 1,196%. Tingginya Sharpe rasio menunjukkan bahwa portofolio ini memiliki trade-off risiko dan return terbaik, sehingga dipilih sebagai portofolio optimal dan menjadi dasar peramalan harga saham pada penelitian selanjutnya. Selanjutnya adalah analisis time series saham portofolio. Sebelum kami melakukan peramalan dengan model ARIMA, dilakukan analisis deret waktu pada setiap emiten yang meliputi pola pergerakan harga, uji stasioneritas, serta ACF dan PACF. Analisis ini bertujuan memastikan bahwa model ARIMA sesuai dengan karakteristik data dan memenuhi asumsi stasioneritas. Grafik time series plot untuk masing-masing saham portofolio optimal dapat dilihat sebagai berikut. Secara umum, kelima saham dalam portofolio menunjukkan fluktuasi harga yang bervariasi, dengan sebagian besar mengalami penurunan atau pergerakan stabil di awal periode, kemudian diikuti oleh kenaikan atau lonjakan signifikan di akhir periode. Saham ANTM, DSNG, JPFA, dan LSIP menunjukkan perubahan harga yang cukup tajam menjelang akhir pengamatan, sementara NISP memperlihatkan tren kenaikan yang lebih stabil dan konsisten. Pola ini mengindikasikan adanya perubahan dinamika harga yang signifikan pada periode tertentu, yang menjadi dasar penting dalam proses peramalan menggunakan model ARIMA. Setelah pada tahap analisis time series, lalu dilakukan uji stasioner ADF untuk memastikan time series memiliki rata-rata dan varians yang konstan. Jika tidak stasioner, dilakukan transformasi atau diferensiasi agar dapat dianalisis lebih lanjut. Uji stasioneritas Augmented Dickey Fuller atau ADF untuk kelima saham dapat ditampilkan sebagai berikut. Hasil pada uji stasioneritas ADF secara garis besar menunjukkan bahwa kelima saham tersebut memerlukan differencing. Hasil yang diperoleh setelah dilakukannya differencing adalah p-value kurang dari 0,05 yang dapat disimpulkan data saham-saham tersebut stasioner. Setelah data stasioner, dilakukan analisis ACF dan PACF untuk mengidentifikasi korelasi antar nilai sebelumnya yang membantu menentukan model ARIMA yang tepat. Grafik ACF dan PACF dapat ditampilkan sebagai berikut. Analisis ACF dan PACF dari kelima saham menunjukkan bahwa korelasi antar nilai cepat berkurang dan sebagian besar berada dalam batas signifikansi 5%. Hal ini mengindikasikan tidak ada pola jangka panjang yang kuat, sehingga model ARIMA dengan orde AR dengan simbol P yang rendah akan lebih sesuai. Dan selanjutnya forecasting harga saham. Hasil peramalan harga saham untuk emiten-emiten yang tergabung dalam portofolio optimal pada Sharpe rasio tertinggi sebelumnya, peramalan dilakukan menggunakan metode ARIMA terbaik yang terpilih pada tahap sebelumnya. Hasil forecasting disajikan dalam bentuk tabel untuk periode 30 hari ke depan guna memberikan gambaran arah pergerakan harga saham jangka pendek. Dari hasil berikut, hasil peramalan ARIMA menggunakan 5 emiten portofolio optimal menunjukkan pola kecenderungan tren naik yang stabil selama 30 periode ke depan. Setiap emiten mengalami peningkatan secara konsisten. Pola ini mencerminkan bahwa model ARIMA menangkap adanya potensi positif pada pergerakan data historis kelima saham tersebut. Secara umum, ANTM dan DSNG menunjukkan kenaikan yang paling agresif dibandingkan emiten lainnya, yang terlihat dari pertumbuhan ekspektasi harga yang lebih besar pada setiap periode. Untuk NSIP, JPFA, dan LSIP mengalami kenaikan yang lebih moderat namun tetap stabil, menggambarkan potensi pergerakan harga saham cenderung konsisten tanpa volatilitas yang signifikan. Kenaikan forex ini mengindikasi bahwa saham-saham penyusun portofolio optimal masih memiliki prospek penguatan harga dalam jangka pendek. Hal ini memberikan gambaran positif bagi investor untuk mempertahankan komposisi portofolio yang sama, karena arah pergerakan harga diproyeksikan tetap menguat.
Dan yang terakhir ada implikasi forecast terhadap portofolio optimal. Portofolio optimal yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kombinasi dari SRP tertinggi sebesar 8,779% dan expected return portofolio sebesar 0,105% dan risiko sebesar 1,196%. Komposisi bobot portofolio terdiri dari atas saham Antam sebesar 14%, DCNG sebesar 23%, NSIP sebesar 56% dan JPFA sebesar 6% dan LSIP sebesar 0%. Berdasarkan hasil peramalan, tren harga saham secara umum masih menunjukkan potensi kinerja yang dapat dipertahankan dalam jangka pendek. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur bobot portofolio optimal saat ini masih layak dipertahankan, namun tetap memerlukan evaluasi berkala. Jika pergerakan harga saham mengikuti hasil forecast, maka risiko portofolio berpotensi berubah seiring dengan fluktuasi harga saham yang memiliki bobot besar. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah model ARIMA terbaik berhasil ditentukan, yaitu ARIMA 011 untuk ANTM, DSNG, dan NSP. Yang kedua ARIMA 110 untuk JPFA, dan terakhir adalah ARIMA 010 untuk LSIP. Data menjadi stasioner setelah differencing sekali dan model layak digunakan untuk peramalan. Kesimpulan yang kedua adalah peramalan selama 30 hari ke depan menunjukkan tren kenaikan harga saham ANTM dan DSNG naik lebih kuat, NSIP, JPFA, dan LSIP naik moderat dan stabil. Yang kesimpulan yang ketiga adalah implikasi terhadap portofolio optimal, yaitu NSP yang memiliki bobot terbesar menunjukkan tren stabil dan meningkat. Portofolio optimal dengan Sharpe rasio tertinggi masih layak dipertahankan, namun perlu evaluasi berkala. Dan selanjutnya ada saran. Jadi saran bagi investor, hasil peramalan ARIMA dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi jangka pendek dan evaluasi keberlanjutan portofolio optimal. Bagi emiten, hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran persepsi pasar jangka pendek terhadap pergerakan harga saham serta evaluasi kinerja perusahaan. Dan bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan metode peramalan lain atau mengombinasikan forecasting dengan analisis resiko portofolio yang lebih dinamis guna meningkatkan hasil akurasi.